Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan senang sekali di episode kali ini aku kedatangan rombongan. Gak cuman sendiri, gak cuman berdua, tapi berempat. Ada tim dari Hamida Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hasil memaksa, membujuk dan juga menarik-narik Mida dan The Gang-nya buat akhirnya mau rekaman di podcast, dan ini yang perdana ya. Oke, di perdana ya. Sebelum kita pengen mendengarkan lebih jauh cerita tentang Hamida, kenalan dulu dong gitu. Kita tahu Hamidah nih salah satu nominasi ini juga nih Modest Talk Choice Award dari tahun ke tahun. Tahun lalu ya, itu kayaknya Mbak Ana salah sih polling. Itu benar dong. Terus kemarin aku ngisi acara siapa sih influencer modest yang paling populer sekarang. Salah satu nama yang disebut adalah Hamida juga. Kesini nih gue nih. Nah, tapi belum banyak yang tahu di belakangnya brand Hamidah itu siapa aja, boleh? Oke. Halo teman-teman. Maaf Mbak, ini aku pertama kali aku podcast. Jadi maaf banget ya kalau public speaking aku jelek banget. Gak apa-apa, ngobrol. Jadi ini benar-benar ngobrol ya. Awalnya kan emang podcast dulu, tapi nanti langsung conference ya. Tapi jujur aku di sini nggak mau menggurui ya, nggak mau ini. Enggak, sharing aja. Kita sharing ya. Oke, udah kan udah mulai ya. Oke. Jadi aku Hamidah dan di sini ada partner aku namanya Melovi. Aku panggilnya Ovi. Terus juga ada adiknya, ini Zena namanya. Zena, oke. Say hi dulu dong. Halo. Aku awal kalian. Tiga perdana Ovi dan Zena. Ovi dan Zena. Oke. Terus tahun? Kita tuh tahun 2018 ya. 2018 kita. Yang approach duluan gimana tuh idenya awal mulanya? Ah itu dia itu ceritanya sih, sebenarnya ini lucu banget karena dan bener-bener ini cepet banget Mbak Hana. Jadi awal mulanya tuh aku yang approach duluan ke Melovi karena waktu itu aku cari partneran untuk bikin brand. Terus aku nanya nih ke sahabat aku namanya Nesa Akila, mungkin kalian tahu ya namanya Nesa Akila. Terus abis itu dia bilang kayak aku punya temen taste-nya bagus banget, fashionnya, terus gitu kan. Terus punya konveksi katanya gitu. Wah gitu deh, kalau tata sama dia udah deh langsung jadi brandnya katanya gitu. Terus aku langsung siapa tuh, boleh banget deh, aku pengen kayak nggak usah perlu, karena aku tuh nggak pinter banget ngebuat produk. Jadi dulu pengalaman aku pernah jualan juga, jualan hijab. Itu tuh dari dulu aku maklun, jualannya bisa, bikin produknya nggak bisa. Jadi aku cari sosok orang yang bisa ngebuat itu. Kenalan lah akhirnya diketemukan oleh Melovi ini sama Nesa ini. Tapi awalnya via telepon, terus kata aku yaudah nanti kita bawa referensi kita masing-masing ya. Kamu mau bikin brand apa, aku mau bikin brand apa. Tapi sebelumnya aku pernah lihat memang dia udah pernah bikin brand, kata aku oke kok, kata aku gitu. Terus, jadi ide awal bikin brand itu memang datangnya dari Mida ya? Iya, cuman karena tahu ada orang yang ternyata katanya bisa nge-handle itu, akhirnya kata aku yaudah deh ayo, kata aku gitu. Ketemulah kita, itu baru pertama kali ketemu, terus ternyata referensi yang kita mau tuh sama. Sehati lah, berjodoh ya. Terus aku bilang, aku tuh kayaknya mau jualannya basic wear aja dulu, deg-degan kalau yang macem-macem gitu kan. Oh sama kok, aku juga gitu katanya. Emang aku tuh ke kamu tuh mau membuat brandnya tuh seperti itu katanya gitu. Ya udah lanjut aja deh. Hari itu juga kita langsung pikirin nama brandnya apa. Terus hari itu juga langsung mau modalin berapa nih kita langsung. Jadi cepet banget masya Allah. Terus akhirnya patungan aja. Patungan berdua. Chip in bareng-bareng waktu itu 50-50 waktu itu. Chip in bareng-bareng. Terus ya masa itu kayak kita benar-benar struggling sih berdua banget. Yang kayak kalau Ovi sih dia udah tahu kayak bikin produknya gimana polanya udah ngerti segala macam. Jadi aku cuma yang kayak kasih referensi, aku mau bikin kayak gini Vi, bisa nggak? Oh gampang, bisa, ntar dibikin sampel terus kita beli bahan bareng-bareng. Gitu. Ovi ini emang ada background sebelumnya bekerja sebagai apa nih, bisa tahu operasional, terus udah gitu cara memilih kain, itu udah ada pengalaman sebelumnya? Sebenarnya sih aku background fashion bener-bener nggak ada sih Kak, bener nol banget. Cuman dari kecil tuh suka banget fashion kan. Terus sebelumnya punya brand? Sebelumnya punya brand tuh, karena alhamdulillahnya tuh sebelumnya tuh emang mama papa tuh punya konveksi kan. Cuman konveksinya kan masih yang kayak nerima brand dari luar. Terus kayak pas itu papa tuh kayak mintanya, kamu buat brand sendiri dong gitu kan. Terus posisinya pas itu papa meninggal kan. Papa meninggal terus kayak nggak lama tuh ya itu Mida ngajak gitu kayak ini kayak jawaban dari doa papa juga yang ngelanjutin usaha papa dong. Karena pas itu tuh sempat mati kan konveksinya kan. Cuman ya aku itu sih kayak otodidak aja sih Kak. Karena sering main ke
kayak suka lihat-lihat Tanah Abang gitu kan, lihat-lihat kain gitu-gitu, jadi kayak suka buat-buat sendiri yang aku suka tuh aku buat aja lah iseng gitu. Tapi kalau misalnya kayak jahit gitu aku nggak bisa sih. Ya, tapi maksudnya udah ada di lingkungan yang ada udah besar dengan lingkungan yang di sekitar konveksi itu pasti mamah juga ngerti, tahu caranya ngitung HPP, ongkos jahit gitu ya. Apalagi pasti mungkin bisa lebih hemat karena konveksi sendiri gitu. Terus nama Hamidah, ya udah dia pakai nama Hamidah gitu. Kalau awalnya namanya waktu dulu punya brand kayak ya udah yang cepat apa, karena inspirasi awalnya tuh kayak aku pengen bikin brand tapi nggak mau yang kayak Hamidah banget deh gitu kan, karena nih aku bawa Melovi ini, gimana caranya kita bisa memadukan namanya jangan nama aku banget tapi ada Melovinya, jadi dibuat akhirnya Hamidah itu dibuat singkat Hamidah, ada M-nya itu dari M-nya itu Melovi gitu awalnya sebenarnya. Jadi Hamidah adalah Hamidah dan Melovi. Iya, terus kalau kata Ovi itu ada ini, tapi artinya juga bagus tahu. Apa sih artinya? Thankful itu kan artinya Hamidah sendiri udah bagus kan, terus kayak yaudahlah kenapa kita nggak pakai Hamidah aja lah gitu kan. Cuma sebenarnya penyebutannya Hamidah ya. Sebenarnya sih Hamidah, cuman tuh karena dari awal tuh suka kembali kalau Kak kayak Hamidah brand. Iya kayak orang Hamidah brand atau Hamidah udah Hamidah aja deh ngomongnya gitu. Terus sebenarnya apa sih? Hamidah tadi thankful itu ya, dimulai dengan rasa syukur lah ya. Gitu. Terus Zena bergabung ke tahun. Nah itu cerita lagi tuh. Siapa yang cerita dulu deh? Cerita dulu. Jadi kita kan jalan nih berdua, terus Ovi ini tipikalnya benar-benar idealis. Aku itu yang tipikalnya jualan gas. Kataku aku lagi banyak yang, aku tuh lagi suka pakai ini dan banyak banget yang tanya gitu kan. Ayo dong bikin model-model yang kayak gini-gini. Jualan dong kayak, tapi mit kurang ini gini-gini menurut. Jadi kita tuh kayak sering akhirnya nggak jadi jualan gara-gara kita bentrok kayak gitu kan. Terus lama-kelamaan juga seiring berjalan waktu dengan aku juga waktu itu banyak kesibukannya, mulai tuh agak terlupakan si Hamidah ini, sama juga dengan Ovi waktu itu juga lagi hamil. Akhirnya alhamdulillah banget datanglah sosok adiknya Ovi ini yang dia tuh basicnya udah basic lulusan fashion dan juga finance. Finance tuh fondasi utama dalam berwirausaha. Iya betul, di luar negeri pula lagi lulusannya. Kataku, Zen lo nggak mau bantu kita. Tapi maksudnya akhirnya Zena, kita juga bujuk-bujuk dia supaya dia mau masuk ke kita gitu kan. Zen awalnya dia cuma bantu-bantu tipis doang, tapi dia nggak dapet apa-apa dari kita, bantu sebagai adiknya Ovi gitu kan. Tapi lama-lama buat profesional aja deh biar dianya maksimal. Akhirnya kita ajar serius lah ya. Hire serius. Tahun berapa ya itu kita ya? 2019 kayaknya. Jadi cuma setahun abis. Setahun. Iya, Hamidah tuh hamil Shirin Kak. Hamil Shirin lahir. Waktu buat brand tuh emang udah hamil. Lagi hamil. Terus Shirin lahir, Ovi nikah. Terus dia hamil juga. Terus kayak baru lahir langsung hamil lagi. Aku gemes kayak ya ampun itu bisa banget di brand, potensinya besar lagi naik-naiknya kayak ayo semangat. Jadi lagi naik-naiknya sayang kalau misalnya harus vakum lagi karena urusan keluarga gitu. Ini karena datangnya dari Midah buat bikin brand, apakah ini sebuah gateway-nya Midah sebagai seorang content creator gitu? Ya, apakah ini mau jadi source of income-nya atau nanti ini akan menjadi masa depannya aku nih gitu? Pastinya kalau aku sendiri banyak banget harapan di Hamidah gitu. Cuman kayak aku sendiri ngerasa kayaknya aku sekarang effortnya nggak sebesar itu. Jadi kayak apa ya? Aku lebih kayak menyerahkan ke mereka sih sekarang. Tapi impian aku tuh banyak. Jadi paling aku kayak aku pengen begini dong. Kedepannya aku pengen gini dong brandnya. Tapi gimana tuh gininya? Kayak akhirnya aku kayak gini. Aku tuh nggak mau di posisi kayak brand ini tuh selalu dalam bayang-bayang aku gitu. Kayak pengennya tuh tetap bisa jadi brand seutuhnya brand dan kayak punya market yang luas. Tapi sempet sih ada di momen aku bersyukur banget karena ternyata beberapa kali aku lihat pembelinya Hamidah tuh bukan followers aku, bukan emang yang mau ngelihat Instagram aku gitu kan, justru dari mereka-mereka yang lihat produknya Hamidah yang bagus. Terus pun aku pernah terharu sih, maksudnya kayak ini atas mereka sendiri yang bekerja gitu ya, maksud atas karena aku berpikir kalau misalnya mungkin Mbak Ana bilang ya kak, ini kan karena brandnya Hamidah gitu. Ya influencer lah ya gitu sebutnya, ya udah gampang jualan gitu kan, tapi nggak akan bisa lanjut kalau kita nggak punya kualitas. Gitu maksud aku. Jadi kayak aku yaudah deh kayak gimana caranya kita bisa ngebesarin ini lebih besar, marketnya lebih besar tanpa di situ-situ aja gitu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya, maksudnya brand mengatasnamakan seorang
influencer itu mungkin bagus di awal gitu. Tapi lagi-lagi brand itu ditentukan sama kalau misalnya dia bisa sustain ya. Dan punya partner yang tepat itu ngebantu Hamidah buat memperluas market gitu. Tapi Hamidah juga ada ketakutan berarti ya. Aku takut brandnya karakternya terlalu mirip sama Hamidah, terlalu attach sama Hamidah gitu. Enggak sih, jadi kayak aku sendiri alhamdulillahnya setiap produk yang dikeluarin tuh kayak masuk ke aku banget, tapi aku pengennya marketnya tetap lebih luas gitu. Jadi nggak cuman pembelinya tuh, aku pengen tetap pembelinya dari followers aku, tapi kayak lebih luas lagi gitu. Siapapun bisa terpenuhi kebutuhan fashionnya di brand kita gitu. Tapi kalau sosoknya brand Hamidah sendiri, apakah itu representing Hamidah? Ada beberapa produk yang aku banget, tapi ada yang kayak Hamidah kayaknya lu jangan terlalu di zona nyaman deh, harus mulai main ke sini kayak ayo dong kita mulai ke bordir, ke pattern, itu kayak udah mulai dicoba di lebaran tahun lalu gitu. Dan ternyata gimana tuh hasilnya? Oke, di luar ekspektasi sih Kak ya. Kayak kan kita kan awal kan jualnya juga kan harganya yang termasuk murah lah ya brand kita. Terus pas lebaran tuh kita mulai berani jual yang jutaan gitu kan. Itu alhamdulillah banget. Ya mungkin karena bagus juga ya, nggak tahu sih. Cuman ya alhamdulillah ya udah itu langsung habis gitu. Dan itu ya masih ada, maksudnya Mida masih ngebantu banget juga sih. Masih inilah. Terus sekarang talentnya juga nggak semuanya dari Mida ya. Talentnya juga udah pakai beberapa talent yang lain gitu. Itu salah satu usaha juga buat maksudnya nggak terlalu terikat. Iya sih. Hamidah itu nggak melulu Hamidah gitu ya gitu. Kalau gitu banyak brand juga tuh yang aku nggak pengen jualan tapi nggak mau terus-terusan terikat gitu sama namanya dia sendiri gitu. Cara-caranya menurut Ovi apa aja nih? Menurut aku apa sih? Yang misalnya pengen keluar dari zona nyaman tadi gitu, apakah pakai talent yang lain? Karena kan dari namanya aja kan udah Hamidah banget kan. Nah ini sih bener-bener challenge banget lah buat kita nih. Kayak gimana caranya Hamidah itu orang tuh kenal bener-bener as a brand gitu kan, bukan kayak ini punyanya Hamidah gitu. Ya salah satunya tuh kita kayak mulai pakai model lain tuh udah pasti kan, modelnya yang lain. Terus apa lagi sih? Kayak sebenarnya pelan-pelan menghilangkan sosok Hamidah itu Kak, karena kayak menurut aku emang awal banget tuh kayak associated sama Hamidah banget, dari posan Instagram, semua photoshoot sama Hamidah, endorsement juga sebenarnya lebih banyak ke Hamidah. Tapi alhamdulillah emang teman-temannya Hamidah tuh banyak banget teman-teman selebgram yang support brand kita, dan juga yang kayak Hamidah tuh udah ngasih akses yang banyak juga untuk kayak koneksinya Hamidah lah dibuka gitu ya untuk ngebantuin brand Hamidah gitu. PR package kayak gitu-gitu. Nah makin kesini mungkin jadinya kalau kita terlalu bergantung sama Hamidah, takutnya customer ini trustnya ke Hamidahnya. Jadi kita challenge-nya itu gimana caranya customer kita ini trustnya ke brand kita itu ke Hamidah. Ya dengan kita beda-beda ya sekarang pakai modelnya sih. Jarang lah pakai Hamidah, jangan kayak bergantung banget sama Hamidahnya. Endorsementnya juga ke gimana ya, banyak sih beda pokoknya. Kayak kita open kayak selain di Instagram juga kita main ke platform lain gitu kan. Dan kita bikin program-program gitu yang coba-coba desain yang gak Hamidah banget nih. Ya Ovi banget. Tapi kalau persona gitu ya, orang gitu, brand Hamidah itu orangnya kayak gimana? Apakah kayak Hamidah juga atau kayak Hamidah tapi ternyata dia nggak pakai jilbab gitu, atau nggak ternyata dia lebih apa gitu, ada personanya sendiri nggak, bentuk orangnya itu seperti apa? Kita berdua nggak? Aku pernah percampuran. Pernah nih. Hamidah yang cute, ini idealis banget nih Kak. Apa ya? Jatuhnya kayak yang kayak bold gitu. Minimalis tapi yang simple banget ya pokoknya. Kalau Hamidah kan yang pinky, cute, girly, terus tapi simple juga. Jadi aku kayak tengah-tengah nih, Hamidah mau ini, Ovi mau yang ini. Daripada kita clash, kita brainstorming bareng. Jadi dapatlah sosok apa dia? Jadi nggak terlalu imut-imut gitu ya. Kalau Hamidah yang ini imut-imut banget gitu ya. Iya Mbak Hana Mahmud ya. Apa ya? Mahmud berkelas ya. Kayak lebih classy lah ya. Lebih yang elegan-elegan gitu lah Kak pengennya gitu sih. Oke, gitu. Terus Hamidah juga sering kan di endorse gitu. Itu ada kebijakan gak sih? Mida pokoknya jangan terima endorsan yang gini. Ada nggak sih kebijakan yang disepakati berdua gitu biar nggak merusak brand Hamidah? Oke.
Kalau kebijakannya kayaknya nggak ada secara tertulis gitu-gitu sih. Paling kayak secara etika aja. Kalau misalnya aku tuh biasanya kalau kolaborasi aja sebenarnya. Kolaborasi aku kayak misalnya aku mau launching hijab, nanti kayak aku launchingnya tanggal segini, aku infoin ke mereka. Tapi mereka tuh dengan sendirinya kayak mundurin jadwal atau majuin jadwal. Kayak lebih biar nggak bentrok karena pasarnya kan mirip ya, kadang-kadang masih ada followers akunya juga. Terus tapi kalau yang lain-lainnya aku nggak pernah se-strict gitu sih. Bahkan yang ada cerita lucunya nih Mbak Ana, sempet kita tuh waktu jualan masih berdua kan sempet tuh hijab instan tuh booming banget di brand kita tuh. Terus kayak rame, tapi kita tuh pakai bahan yang bahannya tuh lagi nggak restock lagi di tempat yang kita supplier kita. Terus kita kehabisan dan bener-bener kayak permintaannya tuh sampai udah orang marah-marah Mbak Ana, ini nyot jualan nggak sih gitu kan, galak gitu kan. Sampai aku bilang gini, teman-teman maaf brand aku udah habis, tapi aku punya rekomendasi brand lain, silahkan beli di sini gitu. Ya udah gitu aja, tapi nggak masalah di kitanya gitu. Kalau kita udah muncul lagi nanti aku infoin lagi gitu. Jadi sesantai itu sih. Paling kalau untuk kolaborasi aja, karena aku juga menghargai brand yang bekerja sama kolaborasi, karena kan kolaborasi itu eksklusif ya. Buat aku, begitupun mereka menjaga ini aku gitu, nama baik aku gitu. Jadi biasanya 1 tahun berapa kali tuh Hamidah yang ini kolaborasi sama non Hameda? Berapa ya, paling 2 sih. Oh paling 2. Jadi selebihnya di luar yang 2 brand itu ya Hameda terus dong yang dipromosiin ya? Ya karena sebenarnya tanpa aku promoin, aku kadang udah pakai dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang aku tuh nggak mau membuat si produk ini tuh aku pakai cuman untuk promo, tapi aku pakai real aku pakai. Jadi kadang dengan mereka melihat aku pakai ada logonya aja kayak oh yang kami udah pakai itu brandnya sendiri gitu. Atau dengan mungkin aku lihat mereka brand aku launching terus aku udah pakai duluan, terus kayak udah mereka mantengin pasti tuh ntar akan muncul di brandnya Hamidah gitu. Dan kadang-kadang aku udah info gitu loh. Oke, kalau sekarang kita ngomongin produk ya. Kalau ngomongin produk sendiri, yang membedakan produk yang Hamidah kolaborasi sama produk yang Hamidah, jagoannya Hamidah tuh apaan? Hijab instan ya masih ya. Sekarang masih hijab instan. Sama kalau untuk baju sih di silk ya, di yang kemeja-kemeja silk gitu sih Kak. Itu si hijab instan dari tahun ini emang lagi naik daun ya hijab instan tapi dari awal banget. Ini hijab instan yang ada talinya di belakang. Awal justru yang kita pertama kali buat tuh yang langsung masuk doang. Langsung masuk sama si tali. Gara-gara aku melahirkan. Ini lucu banget. Jadi dulu gini Mbak Ana ya. Aku nggak tahu ini akan jadi ketersinggungan sama brand yang pernah kerja sama aku. Jadi dulu banget, zaman aku kalau dibilang kayak belum jadi influencer, cuman waktu itu ada followers. Ada satu brand yang belum besar, dia kayak mau ngasih produk ke aku. Buat kayak di endorse gitu. Enggak, hijab kayak masuk gitu. Ya bergo ya, tapi nggak ada talinya. Oke. Bukan kaos gitu bukan sih? Bahan jersey. Iya jersey kaos. Terus pas aku foto segala macam, udah ternyata tuh aku masih pakai produk itu, masih aku simpen sampai akhirnya aku nikah, aku lahiran, aku pakai produk itu. Terus banyak yang tanya, "Itu produknya apa?" Aku cari lagi tuh, cari Instagramnya, ternyata orangnya udah ganti akun. Udah nggak ada. Udah ganti akun jualan apa dan kayaknya udah kena hack lah, udah nggak jelas gitu kan. Aku gimana ya promoinnya, kataku gitu. Terus aku bilang, buatin aja dong kayak gini, brandnya nggak ada dan kayaknya maksudnya aku nggak tahu udah ada mungkin ya. Cuman kayak lagi nggak terlalu tren model yang kayak gitu. Dibikin aja deh kayak gini, soalnya banyak yang nanya gitu kan. Dibuatlah akhirnya dengan kualitas yang lebih baik gitu kan. Karena ini karena udah tahu Ovi di mana cari kain dan cari bahan dan jahit ya. Dan cuttingannya itu jahitannya kayak gimana caranya nggak bikin sakit gitu. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman gitu kan. Ya udah akhirnya disitulah. Oke, jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi dikirimin produk yang ternyata brandnya mungkin udah nggak jualan lagi gitu. Jadi akhirnya dibikinlah produk Hamidah. Aku mau minta maaf sama brandnya, kalau ingat nggak apa-apa hubungin aku aja. Oke. Cuman dia memang jalin hubungan baik itu lebih penting ya dibandingin cuan. Dibandingkan cuan aja gitu. Tapi kayaknya memang bukan jualan yang brand besar sih, kayak itu aja. Masih baru lah ya. Masih baru gitu. Tapi sebenarnya kan kayak model bergo itu kan emang udah dari zaman dulu kan. Dari zaman aku SD itu kayaknya dulu ada tuh bahan kaos itu kan, daleman terus kerudung lagi gitu kan. Iya. Cuman alhamdulillahnya pas zamannya Mida pakai tuh kan itu kan mungkin kan identiknya kan sama ibu emak-emak gitu kan, ibu-ibu. Terus ya pas kesini-sini tuh kayak alhamdulillahnya Hamidah tuh berhasil mematahkan stigma kalau bergo tuh emak-emak gitu kan, mencoba lah untuk membuat itu kayak normal kok nih kalau dipakai sama yang non mama, bisa kelihatan lebih muda gitu dengan bergo itu. Karena Mida tuh selalu ngelinting-linting gitu loh. Stylingnya mungkin udah mukanya juga ya mempengaruhi.
gitu. Jadi bagus aja. Aduh. Terus kalau si pencarian bahan silk ini ngomongin produk nih, sampai akhirnya ketemu, oke ini barang jagoannya, itu sekali launching bikin langsung dar gitu jagoan atau ada riset dulu nggak? Kita sih kalau dari awal tuh launching nggak pernah langsung banyak sih ya. Kayak benar-benar. Atau baru dipakai sama Kalau Hamida dulu gitu, harus dipakai sama Hamida dulu. Ini ada yang nanya nih, oke kita produksi. Gitu. Kalau awal-awal dia sih kayak awal-awal tuh udah pasti butuh banget bantuan Hamida kan Kak. Cuman alhamdulillahnya kesini karena market kita kan alhamdulillah udah nambah lah yang non hijab dan non followersnya Hamida ya, jadi tanpa bantuan Hamida alhamdulillah sekarang tuh udah jalan sendiri gitu si brandnya ini. Jadi biasanya kita R&D-nya juga langsung tanya ke customer-nya Kak. Kita tuh beberapa kali suka buat event bareng loyal customer kita namanya Hamida Sisters Sorority katanya. Iya, aku lihat itu Hamida Sisters. Nanti aku mau tanya itu ya. Jadi kayak kita tanya, kalian lagi suka yang kayak gimana? Nanti mereka sendiri juga suka, Kak buat kayak gini tau Kak, ini tuh enak banget yang kayak gitu. Terus kayak kalau menurut aku emang kalau hijab insan sih udah sih ke Hamida aja, soalnya cuttingannya kayak udah pas segala macam. Terus nanti kita kalau yang hijab gini kalian mau gak sih pakai? Nanti kita kadang-kadang juga suka bawa sampelnya. Coba menurut kalian gimana lewat situ juga. Menarik nih. Jadi si Hamida Sister ini udah dibikin dari kapan si eventnya? Sebenarnya ini tuh kayak baru banget tahun ini Kak. Tapi kita tuh bener-bener kalau aku lihat tuh dan bukan influencer yang datang, jadi emang loyal customer-nya ya. Tapi kita ajak teman-temannya Hamida juga, beberapa teman influencer. Terus juga kayak di DM tuh kita bener-bener, aku sama Ovi tuh suka banget bacain dan suka kita bales panjang banget. Masih kita sih yang suka bales-bales gitu kan Kak. Kayak kepo aja gitu Kak, kayak lagi ngomongin apa nih, kayak Kak buat ini dong, buat ini. Mereka sering banget ngasih masukan lewat DM. Terus kalau misalnya Kak menurut aku produk ini kayak kurang ini deh Kak, ini Kak gini-gini. Nanti kita coba kita bisa nanti dia kayak bisa ngasih balik ngasih input balik gitu. Ngasih input balik, dan kadang tuh kayak kerudung contoh yang dia suka tuh ngasih kirim ke kita Kak. Ngasih kirim sampel gitu. Saking pengennya tuh dia pengennya coba gue pengen yang pakai gini tapi brandnya Hamida gitu. Cuman kan nggak mungkin kita ikut ketiplek kan, jadi tetap kita modif. Cuma dia yang kayak Kak kayak gini bagus, kayak banyak banget sih Kak masukan dari sisters tuh. Jadi sebenarnya udah ada fanatisme terhadap brand Hamida ya gitu. Jadi kayak mungkin modelnya boleh apa aja asal pakai Hamida kualitas gitu. Produknya kita yang bikin gitu misalnya. Oke. Terus sampai akhirnya riset itu biasanya yang datang, yang diundang mau foto sama Hamida atau emang beneran loyal customer? Dua-duanya sih. Karena yang ngajak foto bareng kita juga ada gitu. Alhamdulillah. Ngapain foto sama siapa? Kita nggak sedih-sedih. Dan ada juga satu kan kayak misal Cika gitu kan, itu kan dia kan kayak bukan followersnya Hamida juga tuh tadinya. Jadi emang beneran loyal customer. Kita tanya, kamu tahu Hamida dari mana? Dari Kak Hamida atau dari e-commerce lewat ads-nya? Kayak gitu sih. Jadi bersyukurnya kayak ternyata sekarang marketnya lebih luas ya. Kayak aku lebih happy justru melihat itu. Karena ternyata bisa jalan dengan sendirinya tanpa bayang-bayang aku lagi gitu. Kalau Hamida sendiri lebih seneng punya brand atau jadi influencer? Dua-duanya lah gitu. Tapi yang paling yang berat dari punya brand sama yang berat dari jadi content creator apa? Yang orang nggak tahu. Yang orang nggak tahu kalau content creator tuh kita tuh harus mengikuti tren ya. Terus Mbak Ana kayak tren sekarang tuh benar-benar cepat banget. Itu kayak kadang-kadang membuat mental aku tergoyah. Jadi kayak gimana caranya aku harus punya prinsip supaya tetap sehat dan tetap bisa ngonten gitu dan waras ya. Ya bisa waras gitu kan. Tapi kalau di sisi lain, kalau produk juga aku harus sama-sama sama mereka tuh kayak apa nih yang harus kita buat biar kita baru, apa nih yang kita nggak gitu-gitu aja gitu. Jadi dua-duanya punya challenge masing-masing. Cuma bersyukur banget kalau di sini aku udah banyak yang udah bantu banget sama dua manusia ini gitu kan. Kalau di konten, alhamdulillah juga ada tim sih. Cuman ya itu aja. Semua balik lagi keputusan kan di aku ya gitu. Ngeri nggak sih sama persaingan influencer sekarang? Maksudnya semuanya bisa jadi influencer, tiba-tiba ada influencer baru gitu. Kalau Hamida sendiri? Aku justru ngelihatnya kayaknya, maksud aku tuh siapa aja sekarang udah jadi bisa influencer kan, dengan apalagi algoritmanya. Justru lebih wise kitanya aja bisa mengatur dan memilah gitu kan.
Terus akunya juga kalau ada kekhawatiran ya udah kita kan punya keunikannya masing-masing sendiri gitu loh. Nggak usah takut kalah bersaing atau kayak gimana gitu. Jadi ya udah kita bisa sukses dengan caranya kita masing-masing gitu. Oke. Pernah ada kejadian nggak sih ya Hamidah datang ke brand launching gitu ya, atau nggak acaranya teman-teman rekan-rekan brand? Ternyata produknya mirip sama baju Hamidah. Sering kok. Sering kok. Kayak ya udah kayak ya nggak apa-apa. Terus kitanya juga nggak terlalu gimana-gimana. Terus ya udah asal sama-sama bisa ngejaga aja. Bagi akunya juga aku ngejaga mereka dan mereka juga bisa ngejaga aku. Jadi saling aja gitu. Tapi yang penting berarti hubungannya tetap baik. Gak yang kayak, jangan dong itu kan mirip sama kita gitu. Paling itu aku titip doang sih ke mereka. Kalau ada apa-apa didiskusikan ke aku. Misalnya aku kenal dengan brandnya, nanti aku yang bisa ngomong langsung. Jadi lebih enak karena misalnya teman kenal gitu. Itu aja sih, karena kata aku sekarang eranya tuh udah bukan lagi saing-saingan ya. Justru kita harus bisa berkolaborasi gitu. Biar nambah-nambah market lebih luas gitu. Apalagi kayak originalitas kan sekarang kayak nggak ada yang original sih kalau menurut aku kan, kayak apalagi di fashion. Udah sistem ATM kan Kak, amati tiru modifikasi gitu kan. Jadi kita juga kalau misalnya ada yang sama nggak bisa kayak ngeklaim itu punya kita, enggak, karena kan kita juga modif dari produk lain juga gitu kan. Referensinya sama, Pinterest semua. Ini kan itu Pinterest ya, referensi Pinterest gitu. Iya, dan Pinterest itu juga algoritma by location. Jangan-jangan yang Jawa Barat. Jawa Barat juga. Dia di daerah sini lagi nge-search ini, terus nge-search yang sama gitu kan. Oke, terus kita bakalan ngobrol lagi tentang kalau misalnya nih ntar ya, aku lihat contekan dulu. Apa nalo? Sekarang kan brand juga makin banyak ya, influencer makin banyak, brand juga makin banyak. Ada yang arahnya pengen fashion week, ada yang arahnya pengen membesarkan reseller gitu, atau nggak just tip gitu. Ini yang sekarang lagi rame, just tip juga dianggap sebuah ancaman katanya. Karena jadinya susah customer beli, soalnya jadinya harus beli ke just tip semua gitu. Kalian sendiri melihat itu gimana? Ada nggak sih kekhawatiran ketemu sama customer langsung dan just tip ini? Dulu justru kita sempet sih yang kayak agak just tip nih gitu kan ya. Kesel ya. Cuman kesini-sini malah ngebantu sales. Malah kita berterima kasih dan kita suka kasih kita suka kasih gift ya. Kita lihat ini siapa yang paling besar belinya, biasanya kan yang jauh gitu Kak. Itu justru kayak Kak, terima kasih kita mau kasih gift nih untuk kakak, kayak justru jadi bisa jadi loyal customer, tapi sebenarnya just tip, tapi kayak justru mereka suka kasih feedback juga. Kak kadang nih kayak QC-nya agak kurang nih Kak yang ini, kayak gitu-gitu. Ancaman sih kayak enggak ya. Jadi just tip itu bisa jadi perpanjangan tangan untuk ke kota-kota lain gitu. Karena tadi dibilang katanya bukan di Jakarta ya. Iya, kebanyakan sih kalau kita di luar kota sih Kak, kayak Kalimantan. Jadi kayak reseller lah jatuhnya. Oke. Jadi reseller itu memang ada yang loyal, terus udah gitu di maintain juga sama Hamidah. Iya, maksudnya kayak nggak kita jadiin kayak ya awal-awal kan kita sempet lah ada keselnya kan, karena kan customer kan kayak marahnya juga ke kita kan, kayak marahnya ke just tip juga kayak ngabisin produk ya, gitu tapi nggak di payment. Iya kadang, tapi ya sebenarnya sih ya paling kekurangannya itu sih, kayak just tip kan kayak dia nge-keep-nya itu juga kan. Jadi kadang kita hubungin tuh Kak, boleh nggak kayak jangan di-keep lama-lama gitu ya. Kalau nggak ada yang beli balikin aja biar kita dengan kayak gitu aja sih, kalau saya tetap kayak ngejaga inilah hubungan sama mereka gitu. Dan gitu. Reseller udah dari reseller tetap? Kita nggak ada reseller. Jadi semua masih ke end to customer ya? Iya betul. Wow, dan toko? Toko belum, tapi kita udah masukin ke kayak HGL gitu ya, di Bandung. HGL Modest di Bandung. Terus HGL Modest di Jogja? Iya, itu juga. Iya. Makassar? Belum. Oke. Belum ditawarin nih. Belum ditawarin. HGL Modest Makassar ada, bukan? Ada ya? Ada. Iya deh kalau nggak ragu-ragu. Jadi aim-nya tuh kalian pengen kayak besar di ranah fashion week, atau misalnya besarnya pengen di ranah yang apa-apa deh, besar di lokal dulu aja, yang membesarkan reseller atau punya toko di lokal market gitu. Kalau kalian aim-nya kemana? Ya pasti internasional sih ya. IPO. Mimpi harus besar justru. Mimpi harus besar. Jadi pengennya aim-nya IPO ya. Kalau IPO kan harus diinvest kok. Diinvest dong. Iya sih.
Udah ada sih Kak beberapa. Ya, tapi sekarang sih kita kayak masih di tahap kayaknya belum saatnya deh, masih ngebangun kan kayak dari DNA juga masih kita harus perbaiki gitu kan. Apa Bu Zena lagi? Mimpi kita besar sekali sih memang Mbak Hana. Oke. Coba dong diungkapkan dong sebesar apa tadi IPO besar banget gitu. Tapi maksudnya mau tanggung jawabannya. Kayak IPO yang pasti bukan nggak mungkin hijab doang nggak sih menurut aku. Tapi ya emang mimpinya ke sana Kak. Jadi sebelum IPO nggak cuma hijab doang, mungkin nanti ada produk lain gitu, mungkin living, mungkin sport. Ini kita mau buat sister brand tapi kayak rahasia. Insya Allah. Insya Allah ya. Aminnya makanya. Kayak jangan di-spill gitu. Jadi nantinya pengennya IPO tambah besar, ada di mana-mana gitu ya. Jadi kita bisa beli sahamnya di. Sekarang ini kita kasih proposal. Oke. Tapi kayak cabang-cabang gitu udah ada approach-nya. Belum Kak, makanya masih jauh banget gitu. Ya kita udah mimpinya terlalu besar, ininya belum, actionnya belum terlalu jauh. Ini suami-suami pada ngebantuin gak sih? Bantuin banget lah. Oh, bantuin banget. banget. Apalagi suaminya Ovi. Bertiga nih bener-bener para suami tuh bener-bener yang ngerti bisnis. bener-bener ini dia. Kadang-kadang suami lebih cerewet juga gak sih? Iya sih. Apalagi urusan duit kan? Iya. Kalian kok bikin ini gede banget, ini budget marketing siapa yang approve gitu? betul. Benar. Kadang kayak misal kemarin kan sempat mau ada investor gitu kan, itu kita ayo kalian aja deh, kita diem aja deh gitu kan, takut salah ngomong kan. Karena kita bertiga nggak pinter ngomong gitu, jadi suami-suami yang pinter ngomong. Jadi kalau ada mereka kerja sama tuh kayak suami kita sebenarnya yang maju. Ini aja kita pertama kali bertiga maju untuk ngobrol langsung di podcast gitu. Bahkan kayak untuk kedepannya gitu, nanti yang tektokan tuh para suami gitu, iya bagusnya gini aku gitu, kayak ke suami aku kayak, iya bang Farad gini gitu kayak kita, ya udah kita dengar aja dulu deh gitu sih. Banyak bantu di sisi itu sih Kak, suami-suami. Karena semua suami-suami juga di sisi bisnis, bidang bisnis. Iya. Oke. Walaupun beda ya sebenarnya bisnisnya. Kita semuanya F&B kan, suaminya Ovi juga gitu. Oh, F&B. Oke, sip. Udah 30 menit. Terima kasih sekali. Terima kasih. Coba kata-kata terakhir deh buat penutup. Ini dong. Aku nggak bisa Mbak Hana. Nggak bisa. Oke, jadi Aku apa lagi? jadi nih, penutup kalau misalnya pengen punya brand yang namanya nempel sama influencer, apa tuh pesan-pesannya? Zena. Kalau menurut aku tetap balik lagi ke brandnya ya, ke kualitasnya, after salesnya, servisnya gimana kita, terus juga sama konsistensi itu menurut aku nomor satu sih Kak. Mau kita namanya artis siapapun itu kalau kita nggak konsisten, menurut aku brandnya nggak akan jalan. Dan jangan pernah bergantung sama sosok itu sih, kayak harus bisa mencoba amit-amit gitu explore. kalau enggak sih, bukan enggak maksudnya kayak jangan berani kayak misal aku lihat kayak brand apa sih yang kemarin baru meninggal, desainer, ya itu kan kayak dia sampai sekarang tuh ternyata bisa jalan gitu loh, kayak jangan sampai terpampu. Brand luar banyak ya, karena brand luar rata-rata desainernya justru udah pada kayak meninggal kan, justru adalah Iya, kepanjangannya. kayak itu kan banyak yang meninggal. Iya. Bukan meninggal maksudnya kayak Tapi jangan didoain namanya. jadi Misalnya ternyata aku sudah menjadi ini ya. Udah IPO sendiri. Udah IPO ya udah. Makanya terus improve ya. Buat teman-teman yang misalnya influencer juga atau mau jadi influencer terus mau punya brand juga, kalau kalian punya brand harus tetap improve dan jaga kualitas. Jaga kualitas gitu. nomor satu. Dan juga menjalin hubungan baik, betul? Betul, jangan sampai ada pertengkaran di antara kita. Jangan sampai ada pertengkaran di antara kita. Oke, terima kasih untuk Hamidah Gang. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.